Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan analisa XAU USD untuk tanggal 14 Maret 2024. Saat ini jam setengah 12 ya. Candle masih berada di 2172, berada di 2172. Jadi koreksinya belum terjadi ya. Koreksinya hanya turun sampai di 2150, kemudian dia perlahan naik. Kemungkinan karena tidak ada motor penggerak dan menunggu news tanggal 14 ya. Tanggal 14 besok akan ada news 2 sesi. Sesi pertama jam 12 malam nanti ya. Berarti ini 12.01 AM, berarti sebentar lagi ya, jam 12 malam atau jam 00.01 menit ada 30 year bond auction, tapi ini biasanya efeknya kecil untuk gold. Ada efek tapi kecil. Kemarin saya lihat ya, yang waktu 10 year bond auction ini hanya 40 pip. Dan jam 7.30 ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi ini yang menentukan nanti arahnya The Fed meeting tanggal 19 dan 20 itu untuk pemangkasan suku bunga. Saya juga baca-baca di sini harga emas turun dari puncak rekor dekati 2.150 setelah angka inflasi tumbuh. Data indeks harga konsumen saat ini menempatkan angka indeks harga produsen dan retail sales yang akan datang ya besok ya. News besok tepat dalam fokus untuk pemangkasan lebih lanjut pada ekonomi AS. Setiap tanda-tanda ketahanan dalam ekonomi memberi The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih lama, untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama, jadi tidak dipangkas dulu ya. Skenario seperti itu menjadi pertanda buruk bagi emas. Dengan kekuatan dalam ekonomi AS juga cenderung melemahkan permintaan safe haven atau logam mulia. Namun logam mulia masih berada di jalur kenaikan yang kuat sejauh ini pada tahun 2024. Jadi besok itu menjadi fokus ya, fokus dari market dan fokus dari The Fed untuk selanjutnya sebagai data pemangkasan suku bunganya itu kapan. Kemudian besok saat news ini yang paling penting yang harus diperhatikan atau yang sangat diperhatikan oleh market adalah pertama core retail sales, yang kedua core PPI. Jadi yang menjadi sorotan itu dua ini. Bila mana datanya mix, yang menjadi pertimbangan pertama adalah core retail sales, baru core PPI. Misalnya core retail salesnya itu hasilnya hijau, core PPI-nya hasilnya merah, maka gold akan junam duluan gitu ya. Jadi yang diperhatikan adalah core retail sales. Itu juga saya lihat dari data bulan
November 2023 dengan news yang sama, di mana ya juga dibarengkan ini. Ini saya cari-cari yang dibarengkan baru ketemu di bulan November ini sama, core PPI, core retail sales, PPI dan retail sales. Cuma Empire State Buildingnya ini, yang ini nggak dibarengkan ya besoknya, tapi ini pada saat November ini bareng. Di sini bisa dilihat core retail sales hasilnya hijau dan core PPI hasilnya merah. Bila hasil mix, market memprioritaskan core retail sales dibandingkan core PPI. Begitu core retail sales hijau, maka gold junam seketika 120 pip dan perlahan ditambah 80 pip, jadi totalnya 200 pip. Jadi yang diperhatikan market yang pertama adalah core retail sales. Ini dari data dari bulan November 2023 ya. Di sini terlihat sebelum news ini sudah ada tanda turun ya, meskipun ada candle hijau di tengah ini. Begitu ya. Jadi yang menjadi perhatian market adalah core retail sales, baru core PPI. Gitu ya. Jadi kalau kebalikannya, kalau core retail sales-nya merah dan core PPI-nya hijau, kemungkinan tetap gold akan terbang. Gitu ya. Kemudian untuk kemungkinan arah pergerakan market, saya melihat data yang sebelumnya yang mirip dengan keadaan yang sekarang ya, dimana core CPI kan sudah rilis ya, hasilnya hijau dengan data core retail sales-nya before-nya -6, forecast-nya 0,5. Di sini mirip dengan data yang bulan Mei, before-nya previous-nya -0,5, forecast-nya 0,5, tapi hasilnya merah nih, 0,4. Dan Februari 2023 ini juga mirip, previous-nya -0,9, forecast-nya 0,9, hasilnya hijau. Nah, ini yang mana nanti yang akan keluar ya. Kalau memungkinkan, mungkin The Fed akan berusaha tetap supaya indeks dolar nggak turun terlalu jauh ya. Soalnya indeks dolar itu sudah terkoreksi lama sejak gold naik. Sejak dia break dari bullish channelnya, dia belum naik. Nah, ini baru sekarang ini dia ada koreksi naik. Jadi besok kalaupun newsnya rilis, kemungkinan saya akan lebih memilih skenario yang core retail sales-nya hijau, core PPI-nya hijau. Jadi kalaupun ada yang merah, kemungkinan core PPI-nya yang merah. Jadi tetap gold akan turun dan indeks dolar akan naik.
Itu menurut saya ya, tapi kita lihat nanti aktual pergerakan candlenya kayak apa dan rilis newsnya hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi kalau saya sih berharap besok koreksi dulu. Jadi saya kira The Fed juga berusaha untuk itu, sehingga pada saat mereka pemangkasan suku bunga tidak jatuh terlalu dalam indeks dolarnya. Gitu. Ya, yang kemudian ini ya data untuk open interest ya, OI data ini kan Selasa kemarin juga sudah keluar. Minat dari para trader atau investor itu ternyata posisinya posisi buy, bukan posisi sell. Jadi di sini terlihat untuk longnya lebih banyak daripada shortnya ya. Jadi orang meletakkan put money di area long. Targetnya berapa? Targetnya 2.200 yang terakhir. Jadi 2.000 yang banyak peminatnya 2.125. Di sini 2.145. Ini pokoknya di atas 2.125 ini banyak peminatnya. Yang sebelum 2.200 ada 2.185, ini salah satu yang terbanyak 2.185. Sekarang kan candle ATH-nya kemarin kan 2.195, ini di bawahnya 100 pip. Dan yang tertinggi 2.200. Meskipun 2.220 ini juga ada nih peminatnya. Jadi market juga ingin goalnya terbang. Saya kira juga The Fed akan mengantisipasi supaya indeks dolarnya nggak jatuh terlalu dalam. Jadi saya harapkan besok sih skenario-nya untuk core PPI dan core retail sales-nya ini sama-sama hijau, atau paling tidak core retail sales-nya ini hijau, sehingga gold akan turun. Itu harapan saya, tapi aktualnya kayak gimana bisa dilihat nanti ya. Jadi untuk alternatif 1 dan 2 ini enggak saya rubah. Jadi nanti pun kalau turun bisa diambil kesempatan untuk sell. Turunnya nanti bila mana hasilnya newsnya core PPI dan core retail salesnya hijau, atau core retail salesnya hijau dan core PPI-nya merah, kita ambil sampel bila mana turun 200 pip ya. 200 pip itu misalnya besok candle berada di area sideway-nya di sini 200 pip sampai 200 pip itu hanya sampai di sini. Hanya sampai di support 2135, 2123. Tapi kalau hijau semua kemungkinan bisa sampai misalnya 300 pip, bisa sampai sekitar support
350 ya, support 2116, 21110 atau kurang sedikit. Jadi kalaupun sampai di sini kayaknya berat, kecuali sentimennya terus turun ya setelah news, tapi sentimennya tetap negatif, jadi turun terus gitu. Hati-hati, sentimennya masih bullish, terbukti dari OE datanya ini masih lebih banyak buy-nya daripada sell-nya, dan target tertingginya 2200, meskipun ada yang put money sampai 2220 ya, target marketnya ya. Jadi hati-hati, jadi sentimennya masih bullish. Begitu saja. Sebelum news, lebih baik besok clear posisi dulu ya, supaya lebih aman. Dan tidak lupa saya mengingatkan, trade sesuaikan dengan analisa Anda, pastikan OP sudah ada candle konfirmasi, dan jaga selalu money management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.